어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 고인 이불 속에서 고인 고인은 언제나 너에게 고인 Jangan lupa like, subscribe, dan hidupkan tombol lonceng. Setelah menyimak beberapa klip video tersebut, saya akan menjelaskan tentang ekosistem laut. Untuk pengertian lebih lanjutnya, mari simak apa itu ekosistem laut. Nah, yang pertama kita ada di pengertian ekosistem laut. Nah, ekosistem laut ini atau ekosistem bahari atau marine ecosystem ialah ekosistem yang terdapat di perairan laut. Nah, ekosistem laut ini merupakan kompleks kehidupan di laut yang mencakup unsur biotik, makhluk hidup, dan unsur abiotik, tidak hidup. Nah, yang selanjutnya ada komponen dan biotik dan abiotik ekosistem laut. Yang pertama itu ada komponen biotik. Nah, ekosistem laut meliputi ikan, kerang, ganggang, anemon laut, plankton, mikroorganisme, tumbuhan dan fungsinya. Nah, komponen abiotik di situ ada ekosistem laut meliputi air, oksigen, cahaya matahari, batu, pasir, dan unsur hara. Nah, ciri-ciri ekosistem laut yang pertama itu ada suhu yang bervariasi, ada tingkat salinitas tinggi, ada tidak terlalu dipengaruhi oleh iklim dan cuaca. Nah, selanjutnya itu ada didominasi oleh NaCl. Nah, pada air laut umumnya suhu cenderung hangat di permukaan dan semakin berlangsung dingin di bagian perairan dalam. Pada iklim dan cuaca tidak terlalu mempengaruhi perairan laut karena hewan-hewan yang ada di laut dapat beradaptasi dengan baik terhadap perubahan suhu. Selanjutnya tingkat salinitas, yaitu kadar garam pada air perairan yang dekat dengan garis khatulistiwa. Lebih tinggi kadar garam daripada perairan yang terletak lebih jauh dari garis khatulistiwa. Nah, yang terakhir didominasi oleh NaCl. Nah, natrium klorida atau garam dapur mendominasi ekosistem laut hingga mencapai 75%. Nah, selanjutnya ada zona litoral dan zona neritik, zona asionik. Nah, zona litoral berbatasan langsung dengan daratan, paling dangkal dan paling atas dari lautan. Adapun hewan yang hidup di zona ini adalah bintang laut, bulu babi, cacing laut, kepiting, dan udang. Nah, pada zona neritik disebut juga sebagai ekosistem pantai pasir dangkal karena letaknya itu sekitar 200 meter dari permukaan laut. Di sini hidup beberapa ekosistem kecil seperti ekosistem pantai batu, ekosistem pantai lumpur, dan ekosistem terumbu karang. Selain itu, hidup juga berbagai jenis ikan, ganggang, dan rumput laut. Nah, selanjutnya ada zona oseanik. Nah, sebagai zona terdalam dari ekosistem air laut serta terbagi menjadi zona batial dengan kedalaman 200 sampai 2000 meter yang dihuni oleh nekton dan zona abasial dengan kedalaman lebih dari 2000 meter yang dihuni oleh detritivor, predator, dan pengurai. Nah, selanjutnya itu ada pembagian zona ekosistem berdasarkan tes cahaya. Yang pertama itu ada zona fotik, yang kedua ada zona twilight, yang ketiga ada zona afotik. Nah, zona fotik adalah zona dengan intensitas cahaya yang tinggi dan memiliki keadaan kurang dari 200 meter. Yang kedua ada zona twilight, adalah zona renang-renang dengan intensitas cahaya yang sedang dan kedalaman antara 200 hingga 1000 meter. Yang ketiga ada zona afotik.
Nah, zona apotik ini adalah zona dengan intensitas cahaya yang sangat rendah atau lebih bahkan tidak sama sekali dan memiliki kedalaman lebih dari 100 meter. Yang selanjutnya ada jenis-jenis ekosistem laut. Yang pertama itu ada ekosistem estuari. Nah, ekosistem ini berada di wilayah percampuran antara sungai dan air laut. Cahaya matahari pun masih dapat masuk ke dalamnya. Nah, di dalam ekosistem estuari ini terdapat ekosistem hutan mangrove dan ekosistem padang tambun. Nah, ekosistem laut dalam, ekosistem ini berada di padang laut atau bagian laut yang paling dalam. Dan cahaya matahari pun tidak dapat masuk ke dalamnya. Organisme-organisme yang hidup di dalam ekosistem laut dalam ini adalah ikan-ikan yang dapat memancarkan cahaya sendiri, yaitu organisme pengurai dan predator. Nah, yang ketiga ada ekosistem pantai batu. Nah, ekosistem ini yang memiliki banyak bongkahan batu, baik kecil maupun besar. Ekosistem ini berada di kedalaman sekitar 200 meter dan cahaya matahari dapat masuk ke dalamnya. Nah, di dalam ekosistem pantai batu ini hidup berbagai organisme seperti siput, kerang, kepiting, dan ganggang coklat. Yang keempat ada ekosistem pantai pasir. Nah, ekosistem ini memiliki hamparan pasir yang luas dan berada di pesisir pantai. Nah, pada siang hari, ekosistem pantai pasir ini selalu terpapar sinar matahari yang kuat. Selain itu, ekosistem ini selalu terkena tiburan ombak. Nah, ekosistem kelima ada terumbu karang. Nah, ekosistem ini berada di laut yang dangkal dan jernih, sehingga cahaya matahari dapat masuk ke dalamnya. Adapun organisme yang hidup di dalamnya adalah bintang laut, ganggang, hewan-hewan spons, berbagai jenis ikan dan moluska, dan terumbu karang lainnya. Nah, selanjutnya ada manfaat-manfaat ekosistem laut. Yang pertama itu ada menjaga keseimbangan iklim di bumi. Nah, yang kedua itu sebagai sumber pangan dan perikanan terbesar. Yang ketiga ada penyerapan karbon dioksida atau CO2. Yang keempat itu ada mengurangi polusi. Kelima ada jalur transportasi, objek penelitian sebagai air mineral, sumber air tawar yang melimpah, sebagai minyak bumi, sumber pembangkit plastik. Nah, selanjutnya ada penyebab kerusakan pada ekosistem laut. Yang pertama itu ada beberapa penyebab kerusakan pada ekosistem laut. Di antaranya merusak terumbu karang, membuang sampah sembarangan, penggunaan pupuk dan pestisida pembuatan, pengambilan terumbu karang secara ilegal, pembangunan di pesisir pantai, pencemaran limbah dan tumpahan minyak. Ya, terakhir itu ada penambangan dan penangkapan ikan secara ilegal. Nah, cara mengatasi kerusakan pada ekosistem laut ada beberapa cara juga untuk mengatasinya. Kerusakan pada ekosistem laut itu diantaranya yang pertama, jangan membuang sampah sembarangan di sungai. Nah, tidak membuang limbah secara sembarangan, mengurangi sedimentasi di laut dengan cara mengurangi pembuangan limbah dan sampah. Nah, yang keempat itu dia menanam kembali hutan yang gundul atau reboisasi di tanah yang harus ditanami pohon kembali. Tidak melakukan penambangan laut secara liar, mengganti karbon dengan energi terbarukan, menanam tumbuhan bakau sebagai pencegah abrasi dan tempat berlindung bagi hewan laut. Nah, sekian penjelasan saya tentang ekosistem laut. Semoga dapat menjadi pelajaran kita dan dapat bermanfaat bagi kita semua. Thank you for watching.